Puji Tuhan, Shalom saudaraku, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dari GTI Meruya. Terima kasih buat Bapak Pendeta Sony, pertama-tama yang sudah memberikan kami kesempatan dan kepercayaan untuk boleh membagikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan tentang seputar penginjilan dan amanat agung, saudara. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan salam dari kami semua di GTI Sydney buat saudara-saudara yang ada di Jakarta, di Meruya. Terima kasih terutama buat kesetiaan saudara. Terus berdoa untuk kesehatan, untuk kesempurnaan, kesembuhan dari Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Daniel Buntoro. Terima kasih buat kesetiaan dan terima kasih buat dukungan doa saudara. Tetap dukung doa saudara. Kita sama-sama terus saling mendoakan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan tentang seputar amanat agung dan penginjilan yang disampaikan bulan Maret dan bulan April. Nah, kali ini saudara, saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul Fatsal yang ke-17. Kita akan melihat beberapa ayat dari Kisah Rasul Fatsal yang ke-17. Kita akan baca nanti mulai ayat yang ke-16 dan seterusnya. Judul firman Tuhan untuk hari ini adalah berkat di pasar, saudara. Sama-sama katakan berkat di pasar. 1, 2, 3, berkat di pasar. Oh, haleluya. Maksudnya apa saudara? Maksudnya bukan barang gratis yang ada di pasar lalu kita bisa ambil karena itu gratis. Jadi itu berkat di pasar, bukan seperti itu saudara. Tapi yang kita akan lihat sama-sama adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat di pasar saudara. Menjadi berkat di marketplace yang Tuhan sudah tempatkan bagi kita. Dan kita akan melihat contoh nyata dari apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia ada di Athena. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mendapatkan berkat yang begitu besar di dalam pasar di Athena, saudara ya. Bukan berkat berupa barang yang fana, melainkan berkat rohani yang bernilai kekal. Saudara, kunjungan Rasul Paulus ke Athena ini hanya singkat, saudara, tidak lama-lama. Namun ini dicatat dalam firman Tuhan, bahkan diceritakan dengan cukup detail. Supaya apa, saudara? Supaya ini menjadi satu teladan, satu pelajaran bagi saudara dan saya. Bahkan juga bagi orang beriman di sepanjang zaman saudara, supaya melalui catatan ini saudara, apa yang dilakukan Paulus di Athena ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memakai setiap kesempatan yang kita miliki, juga keberadaan kita untuk selalu jadi berkat di setiap komunitas yang Tuhan sudah tempatkan bagi kita. Nah saudara, sedikit latar belakang saudara, mengapa Paulus ada di Athena. Saat itu dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus sedang menunggu tim pelayanannya di Athena. Jadi kalau boleh dikatakan saudara, apa yang akan kita pelajari sebentar lagi, ini adalah ketika Paulus sedang menunggu. Kita seringkali suka menunggu saudara ya. Kadang waktu kita mungkin ke dokter, kita ada di ruang tunggu. Kadang mungkin kita mengurus sesuatu di kantor pemerintah atau di suatu kantor. Kadang kita mengambil tiket dan kita ada di ruang tunggu. Nah saudara, kadang-kadang ketika kita ada di ruang tunggu, apa coba saudara yang kita lakukan? Mungkin kadang kita ambil majalah, ambil koran, atau mungkin kita mulai baca berita di handphone kita, atau mungkin kita mulai sibuk dengan apa yang ada di handphone kita, mengatur pekerjaan dan yang lainnya. Saudara, kadang orang bahkan berkata di ruang tunggu itu sesuatu yang membosankan saudara. Mungkin anak-anak merasa aduh di ruang tunggu itu begitu membosankan. Tapi apa yang akan kita pelajari sebentar lagi adalah terjadi ketika Paulus ada di ruang tunggu. Waktu yang biasanya itu dianggap orang membosankan, ternyata berubah menjadi berkat yang besar bagi Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup mengubah, memakai setiap waktu yang kita miliki untuk menyalurkan kasih-Nya pada orang-orang di sekeliling kita.
Satu kesaksian saudara yang saya pernah dengar sebelum kita melanjutkan atau memulai pembacaan kita. Ada sebuah kesaksian, ada seorang ibu, ada seorang mamah dari seorang hamba Tuhan besar yang terkenal di Amerika, saudara. Mamah ini atau ibu ini terkena penyakit kanker, saudara ya. Dan kemudian dia harus berulang kali datang ke dokter untuk diperiksa, untuk di follow up, untuk dicek. Dan dia ada di ruang tunggu dokter itu begitu panjang, saudara, begitu berulang-ulang, saudara ya. Dan dia mulai bertanya, dia mulai berdoa, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Saudara, ternyata Tuhan bisa memakai, saudara. Memakai apa? Memakai waktu tunggu yang dialami oleh ibu ini yang harus menanti di klinik dokter ini, saudara. Sehingga setiap kali dia ada di ruang tunggu itu, saudara, dia menjadi berkat, saudara. Dia mungkin bercakap-cakap dengan orang yang lain, mendoakan orang yang lain, dan singkat cerita, kankernya tidak sembuh, saudara. Kankernya akhirnya merenggut nyawanya. Tapi begitu banyak orang diberkati oleh ibu ini ketika dia ada di ruang tunggu saat dia menunggu untuk diperiksa. Saudara, bahkan dalam ruang tunggu sekalipun, saudara, itu bisa menjadi satu kesempatan bagi kita untuk memakainya menjadi bernilai kekal, saudara. Mari kita awali pembacaan kita dari Kisah Rasul Fatsal yang ke-17 ayat yang ke-16. Saya bacakan, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sementara Paulus menantikan mereka itu siapa? Tim yang lainnya, saudara. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian yang pertama yang akan kita pelajari tentang amanat agung atau tentang penginjilan. Bagaimana juga Paulus menerapkannya dalam kondisinya ketika dia menunggu tim pelayanannya di kota Athena, saudara. Yang pertama, poin yang pertama akan kita lihat adalah memiliki belas kasihan yang kudus, saudara. Memiliki belas kasihan yang kudus. Ketika Paulus ada di Athena, saudara, ketika dia sedang menantikan tim pelayanannya, saudara, mungkin saja Paulus bisa beralasan, oh ini saya cuma sebentar di sini, jadi tidak perlu melakukan pelayanan atau ya menikmati saja apa yang ada di Athena. Mungkin seperti itu, saudara, bisa beralasan seperti itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Paulus digerakkan oleh satu belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, amanat agung, penginjilan. Mengapa kita menginjili? Mengapa kita memberitakan kabar baik? Saudara, ini semua kita kerjakan karena kita cinta kepada Tuhan Yesus. Dan ketika kita punya rasa cinta itu, saudara, maka ada satu belas kasihan ilahi seperti yang ditulis di Alkitab. Paulus digerakkan oleh belas kasihan. Mengapa timbul belas kasihan? Karena Paulus melihat kota itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Jadi saudara, apa sebetulnya belas kasihan itu, saudara? Belas kasihan ilahi itu terjadi ketika kita mencocokkan sikap hati kita dengan sikap hati Allah, saudara. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita juga perlu belajar untuk jadi lebih peka, saudara, mengenai respon dorongan belas kasihan yang akan diberikan oleh Roh Kudus. Saudara, kita akan lihat lebih dalam lagi mengapa Paulus timbul belas kasihan. Karena saat dia ada di Athena, saudara, dia melihat satu kenyataan, saudara, kenyataan yang ada di depan matanya. Apa kenyataannya? Orang-orang di Athena itu menyembah patung-patung berhala, saudara ya. Itu yang dicatat di Alkitab. Kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Itu kenyataan yang ada di lapangan. Sedangkan Paulus, dia memahami isi hatinya Allah. Apa isi hatinya Allah, saudara? 1 Timotius 2 ayat 3 dan ke-4 dikatakan demikian bahwa keinginan hati Tuhan supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang kekal. Itu isi hatinya Tuhan. 1, 2, 3, 4, saudara. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itu isi hatinya Tuhan. Sementara kenyataan yang terjadi di depan matanya adalah kota itu dipenuhi dengan
patung-patung berhala. Sehingga ada kesenjangan antara kenyataan yang dilihat oleh Rasul Paulus dengan isi hatinya Allah yang dia mengerti, saudara, yang dia pelajari. Sehingga ada kesenjangan itu. Karena ada kesenjangan itu maka timbullah belas kasihan. Aduh Tuhan, isi hatimu, engkau rindu supaya orang-orang ini selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang kekal. Namun yang terjadi adalah orang di kota itu menyembah patung berhala. Sehingga ada satu timbul belas kasihan yang kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, penginjilan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini semua berkaitan erat dengan belas kasihan kita. Mungkin kita tidak mengunjungi Athena, saudara, tapi mungkin kita punya kenalan, kita punya sanak saudara, kita punya family, saudara, yang belum menerima keselamatan, yang belum memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang kekal. Padahal kita tahu, saudara, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang mendatangkan selamat atas kita selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu itu isi hati Allah. Sedangkan kenyataan yang ada di depan kita, yang ada di keluarga kita, mungkin di keluarga besar kita, di teman-teman baik yang ada selalu di sekeliling kita, tidak demikian. Lalu itu seharusnya akan menimbulkan belas kasihan yang kudus, saudara. Saya percaya, saya yakin bahwa Roh Kudus pasti akan berbicara buat setiap kita, saudara, untuk menimbulkan belas kasihan yang kudus itu, saudara. Saudara, penginjilan ataupun melaksanakan amanat agung itu bukan masalah metode, saudara ya. Saya ingat dulu waktu di kampus ketika saya kuliah di Surabaya, saudara, saya ikut satu persekutuan doa kampus di sana, dan di sana kami belajar satu metode penginjilan yang dipakai di kampus tersebut, saudara. Hal itu baik dan itu sangat membantu saya, sangat menolong saya, saudara. Nah, saudara, metode penginjilan itu ada begitu banyak dan semuanya bagus-bagus, saudara. Yang namanya metode penginjilan pasti bagus, saudara. Karena apa? Tujuannya untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar Injil dengan metode-metode yang diperkenalkan, saudara ya. Nah, namun jauh lebih penting daripada metode-metode yang dapat kita pelajari, yang dapat kita hafalkan, saudara. Apa yang jauh lebih penting dari itu? Belas kasihan ilahi, saudara. Kita harus sama-sama belajar untuk memiliki hati yang lembut, saudara. Kita belajar untuk meningkat dalam pengenalan akan Bapa. Nah, saudara, kita sekarang hidup di akhir zaman, saudara ya, di penghujung dari akhir zaman. Dan kita akan diizinkan Tuhan untuk melihat berbagai banyak hal, berbagai banyak kebobrokan manusia di akhir zaman, seperti dicatat dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di sana dijabarkan berbagai keadaan manusia di akhir zaman. Dan itu bisa kita lihat, saudara, bahkan dengan kecanggihan teknologi kita bisa melihat kebobrokan bukan hanya yang ada di dekat kita, bahkan yang ada di seluruh dunia pun kita bisa melihat secara langsung dengan kecanggihan teknologi yang ada. Maka seharusnya, saudara, hal ini semakin menimbulkan belas kasihan kita. Kita melihat keadaan dunia yang menuju kepada kehancurannya, sementara kita juga mengerti isi hatinya Allah yang rindu supaya orang itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran yang kekal. Saudara, sebab itu kita harus belajar untuk semakin lebih peka lagi, saudara ya. Kita akan diizinkan Tuhan untuk melihat semakin banyak kesenjangan antara kerinduan Tuhan dengan kenyataan yang ada di sekeliling kita. Sebab itu kita perlu memiliki hati yang lembut, saudara. Kita sama-sama belajar, saudara ya. Kita sama-sama belajar, Tuhan, tolong Tuhan. Beri saya hati seperti hatimu, beri saya hati yang lembut supaya saya bisa merasakan dorongan belas kasihan ilahi, saudara. Ini yang pertama, dorongan belas kasihan ilahi ini yang mendorong Paulus sehingga dia tidak bisa berdiam diri di kota Athena itu, tapi dia mulai melakukan amanat agung itu, saudara. Kita baca ayat yang berikutnya, Kisah Rasul 17 ayat yang ke-17 sekarang, saudara ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, nah, setelah ada belas kasihan itu, saudara, ayat 17, karena itu di rumah ibadat
ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Ini luar biasa sekali, saudara. Ketika Rasul Paulus memiliki belas kasihan itu, saudara, dia ada di kota Athena, dan menurut apa yang kita baca, saudara, Paulus kelihatannya belum pernah mengunjungi kota Athena itu, saudara. Tapi kemudian Paulus digerakkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, dan orang-orang yang takut akan Allah, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari poin yang kedua ini, saudara? Poin yang kedua ini adalah bagaimana kita meningkatkan kekuatan dalam persekutuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu sama-sama sadar bahwa amanat agung itu isi hati Tuhan. Penginjilan itu isi hati Tuhan, amanat agung untuk setiap orang beriman, untuk setiap orang percaya kita menerima amanat agung itu. Namun kita perlu menyadari bahwa ketika kita bergerak dalam amanat agung itu, maka siapa yang kita hadapi, saudara? Yang menjadi lawan kita adalah iblis yang terus mengaum-aum, yang terus berjalan keliling, yang tidak mau orang itu diselamatkan, saudara. Iblis yang ingin menerkam orang, yang ingin memangsa orang. Paulus juga mengatakan sebab musuh kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Efesus pasal yang ke-6. Nah, saudara, tidak perlu takut, tidak perlu kecil hati, tidak perlu ciut, tidak perlu menyerah, tapi Tuhan menunjukkan kepada kita, dan ini tidak boleh kita lupakan, saudara. Apa? Saat kita mau bergerak untuk melakukan amanat agung ini, kita perlu meningkatkan kekuatan. Kita perlu sama-sama punya kekuatan. Dan kekuatan ini nyata di dalam persekutuan. Haleluya, saudara. Dalam persekutuan tubuh Kristus. Nah, ketika Paulus digerakkan oleh belas kasihan itu, ternyata Paulus tidak langsung maju dan kemudian bondo nekat begitu, saudara. Tapi Paulus menunjukkan kepada kita apa yang dia lakukan. Apa, saudara? Dia bersekutu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah yang dapat ditemuinya di Athena, saudara. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus merasa perlu untuk menjalin persekutuan dengan orang-orang beriman yang sudah ada di kota tersebut. Mengapa? Karena Paulus yakin bukan kebetulan bahwa dia ada di kota tersebut, bukan kebetulan dia ada di Athena. Sebab itu Paulus mau menjalin persekutuan, saling bertukar pikiran, dan yang pasti, saudara, dalam persekutuan yang benar pasti ada pelipat gandaan kekuatan. Atau dalam bahasa yang lebih modern adalah sinergi, saudara. Imamat 26 ayat yang ke-8, Matius 18 ayat 19 sampai yang ke-20. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita mau melakukan penginjilan atau waktu kita rindu untuk melakukan amanat agung itu, kita perlu kekuatan. Kekuatan itu akan datang secara nyata dari persekutuan tubuh Kristus, di mana kita saling mendoakan satu sama yang lain, saudara. Di mana kita saling mendukung, saling mendorong, saling memberikan semangat, saling memberikan dorongan satu sama lain, saudara. Dan itu akan menumbuhkan kita, meningkatkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita rindu untuk melakukan amanat agung, itu tidak bisa berjalan efektif kalau dilakukan sendiri-sendiri. Maksudnya kalau kita tidak mau bersekutu dalam persekutuan tubuh Kristus, kita tidak bisa efektif, saudara. Mengapa? Karena dalam menjangkau orang, dalam memenangkan jiwa, saudara, kita perlu dalam bergerak dalam persekutuan tubuh Kristus. Tuhan selalu menyuruh umatnya untuk bersekutu, saudara. Ibrani 10 ayat 25. Bahkan di akhir zaman ini dikatakan jangan menjauhkan diri, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kekuatan persekutuan tubuh Kristus dalam penginjilan itu faedahnya besar sekali, saudara. Dan kita melihat di sini bahwa persekutuan tubuh Kristus yang benar akan memberikan pengarahan yang tepat kepada kita, pengertian yang benar, bahkan dukungan yang kuat, saudara. Sehingga belas kasihan yang diberikan oleh Roh Kudus itu bisa kita responi dengan maksimal.
Kadangkala saudara, kalau kita bergerak sendirian saudara, belas kasihan yang kita rasakan waktu kita melihat kenyataan yang ada, timbul belas kasihan. Tapi mungkin ketika kita repot saudara, mungkin ketika kita ada masalah yang lain, masalah pribadi, mungkin belas kasihan itu bisa mulai padam saudara. Dan ketika ada orang lain yang ada di sebelah kita, yang mana mungkin kita sudah pernah sharing, kita pernah mencurahkan belas kasihan kita atau isi hati kita kasih tahu teman-teman saudara seiman, saya tuh punya teman mungkin di kantor, saya rindu dia diselamatkan. Wah, ya itu berarti berkatmu. Lalu kemudian kadangkala mungkin kita jadi lupa atau mungkin kita terlupakan saudara, dan kita tidak mendoakan orang itu, tidak menjangkau orang itu. Nah, saudara seiman dalam tubuh Kristus dalam gereja lokal sangat efektif untuk mengingatkan kita, untuk mendoakan kita, untuk mendorong kita saudara, sehingga kita bisa bangkit lagi. Umat Tuhan harus bergandengan tangan, bekerja sama dengan harmonis dan kompak untuk menggenapkan rencana Tuhan yang besar di akhir zaman saudara. Dan kegerakan penginjilan yang sehat saudara, itu seharusnya berawal dari gereja lokal, dipantau oleh gereja lokal, dan kemudian nanti hasilnya juga akan ditumbuhkan, bertumbuh bersama, di follow up dalam gereja lokal saudara. Sebagai contoh yang bisa kita lihat di Alkitab saudara, perjalanan misi Paulus dari waktu ke waktu, umumnya dia akan memulai dari kota yang namanya Antiokhia saudara. Di mana di Antiokhia itu soko guru jemaat, begitu istilah Alkitab saudara, ada di situ. Petrus, Yohanes, Yakobus saudara ada di sana, dan kemudian Paulus setiap kali melakukan perjalanannya dia melaporkannya saudara kepada base campnya di Antiokhia, dan kemudian nanti juga diawasi, diarahkan, didoakan. Bahkan waktu pertama kali mereka berangkat, gereja mula-mula itu berdoa dan berpuasa, mendoakan, menumpangkan tangan atas mereka untuk memberkati pelayanan mereka. Saudara melihat, kita bisa melihat bahwa dukungan persekutuan tubuh Kristus itu begitu nyata, begitu kuat saudara. Kita perlu punya mitra doa saudara. Mitra doa ini bisa difasilitasi oleh gereja, mungkin diarahkan, dibentuk berdua-dua misalnya sehingga saling mendoakan, atau mungkin saudara bisa ambil atau saudara minta mitra doa sendiri saudara. Misalnya saudara rindu untuk menjangkau seseorang, saudara sharingkan dengan saudara seiman yang dekat dengan saudara, dan kemudian saudara misalnya minta didoakan, saling mendoakan, kekuatan itu akan berlipat-lipat besarnya saudara ya. Nah, itu yang terjadi. Kita akan melihat berikutnya saudara ya. Setelah kita melihat ada kekuatan dari persekutuan tubuh Kristus, lalu berikutnya apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini sangat menarik berikutnya saudara ya. Poin yang ketiga, Kisah Rasul pasal 17 ayat 17b. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, yang tadi sudah kita lihat, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi Paulus tidak hanya bertahan di kandang saudara, di dalam kandangnya, di dalam persekutuan orang-orang beriman, tapi kemudian dia juga mulai melangkah keluar, yaitu bertemu dengan orang-orang di pasar, dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ayat 18, Kisah Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Saudara, kita dapat melihat di sini bahwa tantangan itu selalu ada, saudara ya. Mungkin ketika kita mau melakukan amanat agung, kita mau mulai bergerak membuka mulut untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan ini, tantangan itu selalu ada. Anggapan-anggapan yang salah itu kadang-kadang muncul, saudara. Bahkan ancaman, ketakutan itu selalu ada di mana-mana, saudara. Mungkin hari-hari ini kita tahu, mungkin melihat ada video yang viral mungkin di YouTube atau mungkin di mana menunjukkan bahwa ini loh resikonya kalau
kita memberitakan Injil itu bisa seperti ini, seperti itu bisa menjadi satu tantangan, ancaman untuk kemudian melumpuhkan kita, saudara. Tentu kita harus bertindak dengan bijaksana seperti apa yang dikatakan firman, saudara. Jangan biarkan apa yang ada di sekeliling kita itu melumpuhkan kita sehingga kita takut, aduh kelihatannya kok sulit, kelihatannya kok mengerikan, ya sudah lebih baik saya diam saja. Bukan seperti itu, saudara. Kita tentu harus bergerak dengan bijaksana, dengan pimpinan Tuhan, dengan hatinya Tuhan, saudara. Nah, kembali ke Kisah Rasul 17 ayat 18 ini, saudara. Ketika Paulus mulai bertukar pikiran, anggapan-anggapan yang salah, anggapan-anggapan yang sinis, anggapan-anggapan yang pedas itu akan selalu ada, saudara. Tapi jangan menyerah untuk menjadi berkat di pasar, saudara. Ini poin yang ketiga yang kita lihat, dan ini bagian yang mungkin paling utama, saudara. Bagaimana kita menggarami pasar, saudara, ya, menggarami pasar. Dalam terjemahan yang lain, pasar yang ditulis di Kisah Rasul 17 ini juga dicatat sebagai marketplace, saudara. Pasar atau marketplace, saudara. Nah, pasar ini, saudara, adalah tempat di mana Tuhan meletakkan saudara dan saya. Ketika Paulus ada di Athena, maka pasarnya adalah pasar orang-orang Athena, saudara. Ini adalah kesempatan, berkat, kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Tuhan menyuruh umatnya untuk mengasihi orang-orang yang ada di sebelahnya, yang ada di sekelilingnya. Jadi berkat untuk komunitasnya, saudara. Nah, Rasul Paulus memberikan satu teladan, satu contoh langkah yang strategis. Dia ada di Athena, supaya bisa ketemu orang harus kemana, saudara? Ya, ke tempat orang berkumpul, saudara. Karena Paulus ada di Athena, maka Paulus mengunjungi pasarnya Athena, saudara. Ini adalah tempat yang efektif untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Marketplace adalah tempat yang paling efektif untuk menyalurkan berkat Kristus yang telah kita terima, saudara. Kita bisa jadi berkat di marketplace yang Tuhan sudah tempatkan buat kita, saudara. Apa marketplace itu, saudara? Marketplace itu bisa macam-macam, saudara. Nah, Paulus ada di pasar di Athena dan dia mulai bergerak di sana. Kita lihat dulu apa yang dilakukan Paulus, saudara, ya. Paulus ini di pasar di Athena, dia tidak mengadakan KKR yang skala besar begitu, saudara, tidak. Tapi dia tiap-tiap hari dia ada di pasar, ya kan? Seperti yang kita baca tadi, tiap-tiap hari dia ada di pasar bertukar pikiran. Nah, bertukar pikiran ini satu kata-kata yang sangat sederhana, saudara, ya. Artinya apa? Dia bukan bertengkar, bukan, saudara. Dia bukan menjelek-jelekkan yang lain, tidak. Dia bertukar pikiran atau bercakap-cakap atau sharing, saudara. Dia bertukar pikiran tentang apa? Tentang apa yang dia mau sampaikannya, saudara, ya. Dia di pasar di setiap hari berjumpa dengan orang-orang di situ dan dia bertukar pikiran dengan mereka. Tapi bukan kemudian Paulus dipengaruhi oleh mereka, tidak, saudara. Tapi Paulus mulai menggarami mereka dari skala yang paling kecil. Yang dilakukan oleh Paulus hanyalah bercakap-cakap, saudara. Bercakap-cakap dengan orang yang ditemuinya. Ini adalah jembatan pertama untuk kita bisa menyampaikan Injil secara natural, saudara. Kita bisa menyampaikan Injil bisa disampaikan dengan berbagai cara, saudara. Tapi cara yang paling natural adalah melalui persahabatan, melalui percakapan sehari-hari. Seperti tadi kesaksian yang saya sampaikan di bagian awal, bagaimana seorang ibu tua itu menggarami ruang tunggu klinik di mana dia harus datang secara rutin setiap minggunya atau mungkin lebih sering lagi, saudara. Dia awali dengan bercakap-cakap. Nah, saudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikannya, saudara, ya. Bercakap-cakap dengan orang-orang yang kita temui sehari-hari, saudara. Sekalipun mungkin dalam sehari Paulus bisa menggarami 1-2 orang, tapi di pasar itu dia terus bercakap-cakap. Tidak dicatat berapa lama Paulus melakukan ini, saudara, tapi cukup lama rupanya, sehingga akhirnya orang-orang di Athena itu mulai sadar, mulai waspada, saudara. Ini ada orang yang menyampaikan kabar sesuatu ini yang lain, yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Efek ini bisa dikatakan sebagai efek bola salju, saudara.
Apa maksudnya efek bola salju itu? Ketika orang membuat bola salju itu, saudara, tidak langsung dibuat bola salju, bola es itu dalam ukuran yang besar. Mulai dari yang kecil, kemudian mulai digelindingkan di salju, saudara. Digelindingkan, diputar-putar, lama-lama jadi tambah lama, tambah besar. Mulai digelindingkan terus sampai akhirnya jadi tambah lama, tambah besar, saudara. Ini namanya efek bola salju. Bagaimana kita memulai melakukan amanat agung ini? Kita mulai bercakap-cakap, saudara, dengan satu orang yang ada di sebelah kita. Kita bisa mulai bercakap-cakap dengan orang yang lain. Dan kesempatan yang ada kita bisa pakai. Efek bola salju ini juga dicatat di Alkitab, saudara, di bagian yang lain dalam kisah Daud. Kalau saudara ingat, ketika Daud yang masih muda ini disuruh oleh Isai bapaknya untuk menuju ke medan peperangan, saudara, untuk melihat kabar kakak-kakaknya. Saudara kalau ingat apa yang dilakukan Daud, saudara? Daud menciptakan efek bola salju ini secara natural, saudara. Apa yang dilakukannya? Dia dengar apa yang dikatakan Goliat ketika Goliat mengutuki orang-orang Israel. Dan kemudian Daud ini timbul rasa ambisi amarah yang kudus, saudara. Mengapa? Karena Goliat ini menjelek-jelekkan umat Tuhan. Sehingga kalau saudara ingat satu kata-kata yang disampaikan Daud, mengapa orang yang tidak bersunat ini mencela Allahnya Israel? Ada satu kesenjangan juga, saudara. Allahnya orang Israel yang perkasa sekarang dicela oleh Goliat dari bangsa yang tidak bersunat ini. Demikian kata Daud, kok dibiarkan, kok didiamkan? Lalu perkataannya Daud ini disampaikan pada orang yang di sebelahnya. Dia mulai bertanya, apa yang akan dilakukan raja kepada orang yang bisa mengalahkan orang ini? Dan kemudian Daud pindah ke orang yang lain, dia bertanya. Pindah ke orang yang lain, dia bertanya. Dicatat di 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Di mana, saudara? Di dekatnya. Jadi Daud ini memulai peperangannya dengan Goliat. Peperangannya dimulai bukan pada saat dia maju dan kemudian memutar pengumban itu, saudara. Bukan. Peperangan Daud dimulai pada saat dia mulai berkata kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? 1 Samuel 17 ayat 30. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Jadi ini yang dilakukan Daud. Daud sudah mulai membagikan iman ini, saudara, kepada orang-orang yang ada di dekatnya saat dia ada di medan peperangan itu. Sehingga dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-31 dicatat, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Saudara, dari perkataannya Daud menuju ke Raja Saul itu bisa sampai ke sana bukan lewat WhatsApp, saudara. Bukan lewat Daud memasang pengumuman besar-besar siapakah orang ini, tapi dari mulut ke mulut, dari efek bola salju. Daud menggarami orang yang ada di dekatnya, mulai menimbulkan iman. Ini siapa? Kok berani dia mengecam Allah orang Israel? Siapa orang ini? Ini harus diatasi, ini tidak boleh dibiarkan. Dan itu mulai menggarami orang-orang yang ada di dekatnya, sehingga terciptalah efek bola salju yang semakin lama semakin besar. Nah, saudara, demikian juga yang dilakukan oleh Paulus di pasar Athena. Paulus bercakap-cakap dengan satu orang, kemudian dengan orang yang lain lagi, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Sehingga orang-orang di Athena itu akhirnya mulai sadar ada sesuatu ini, ada sesuatu yang sedang dikerjakan oleh Paulus di pasar Athena. Apakah marketplace bagi kita, saudara? Marketplace itu bisa keluarga kita, saudara. Keluarga besar kita. Itu adalah marketplace yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Teman kantor. Kita bertemu dengan teman kantor setiap hari, saudara. Dalam sehari kita bisa bertemu 8 jam mungkin.
Mungkin saudara berkata, iya tapi kan 8 jam kita harus bekerja, bukan omong-omong. Oh ya memang saudara, kalau bekerja ya bekerja, jangan omong-omong saudara. Tapi selama 8 jam itu kita bertemu, kita punya begitu banyak kesempatan untuk jadi temannya, menjadi sahabatnya. Sehingga kita dapat memakai kesempatan itu untuk menggarami dia saudara. Teman kantor, lingkungan pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, tetangga kita kanan kiri, mungkin juga yang tinggal di apartemen punya tetangga atas bawah, saudara, depan belakang, saudara. Teman-teman dalam lingkungan tempat tinggal kita. Mungkin beberapa dari saudara juga punya hobi yang baik, misalnya olahraga, sport. Ketika saudara berolahraga, teman-teman futsal, teman-teman main basket, saudara, teman-teman main bulu tangkis, teman-teman main tenis, saudara. Itu juga bisa menjadi marketplace kita, saudara. Orang-orang dalam marketplace ini adalah orang-orang yang mudah untuk ditemui, untuk menyampaikan kabar Injil. Ada penginjil-penginjil yang datang ke tempat-tempat terpelosok untuk menyampaikan kabar Injil kepada mereka yang belum pernah mendengarnya. Tapi bagi kita secara umum, saudara, pengikut-pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Kita dapat menggarami orang-orang di marketplace kita, saudara. Orang-orang yang mudah ditemui, bukan hanya 1-2 kali, dan ditemui juga bukan hanya dalam waktu yang singkat. Karena kita sering bertemu dengan mereka. Misalnya orang tua yang sering mengantarkan anaknya sekolah, saudara. Antara orang tua bisa bercakap-cakap, itu juga menjadi marketplace kita, gitu, saudara. Kita dapat menjangkau orang tua lain yang mungkin kita kenal, yang sama-sama antar sekolah, antar anaknya les musik mungkin, saudara. Mungkin antar anaknya les ini dan les itu. Kita bisa bertemu, kita bisa garami mereka. Karena kita selalu bertemu, sering bertemu, saudara. Kita bisa saling menyapa, saling menolong satu sama lain, dan saling memberkati, saudara. Kita arahkan persahabatan yang di dunia ini, saudara, menjadi persahabatan yang kekal, saudara. Ada satu kesaksian, ada seorang yang memenangkan jiwa teman kerjanya, saudara. Cuma lewat di kantor, kemudian dia ajak teman kerjanya, kamu sudah ke gereja, kamu sudah kenal Tuhan, kamu mau nggak ikut saya ke gereja, saudara. Temannya tiba-tiba berkata, oh ya mau. Oh ternyata kadang-kadang gampang sekali, saudara. Dan kalau waktunya menua itu kita bisa senang. Oh ternyata menua itu seperti ini ya sukacitanya ya. Dan ternyata orang yang dituai pun juga senang. Saya dari dulu tuh mungkin kepingin bergereja tapi tidak pernah ada yang mengajak. Ada juga mungkin kesaksian yang lain, saudara. Ketika ada satu orang tua sedang mengantar anaknya, saudara, untuk pinjam buku di perpustakaan, saudara. Kemudian orang tua ini bertemu dengan orang tua yang lain, dan kemudian omong-omong, kemudian mau diajak ke gereja untuk dikenalkan dengan Tuhan Yesus, dengan pendetanya, saudara. Dan dia mau ajak itu ke ibu yang lain ini ke gereja. Tiba-tiba responnya itu begitu positif, saudara. Oh saya mau. Saya sudah begitu lama itu rindu, kepingin kenal Tuhan Yesus, kepingin ke gereja, saya pernah dengar tapi tidak pernah ada yang mengajak saya. Ini ada yang mengajak, oh ya mau. Kalau waktunya menua itu, memetik itu rasanya, oh senang sekali, oh terima kasih Tuhan. Kadang kita dapat bagian untuk menuai, kadang kita dapat bagian untuk menabur, saudara. Kadang kita dapat bagian untuk menyiram. Apapun bagian yang kita miliki, kerjakan, saudara. Mungkin tidak selamanya kita memetik atau menuai. Mungkin kadang kita menabur, kita menyiram, kerjakan. Juga tidak selamanya kita menabur atau menyiram. Kadang kita mungkin juga menuai, saudara. Apapun yang kesempatan yang kita miliki, mari pakai itu baik-baik, saudara ya. Marketplace itu jadi berkat buat kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam marketplace ini, saudara? Yang bisa kita lakukan adalah membagikan berkat yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita menggarami marketplace, kita tidak sedang menghakimi atau menjelek-jelekkan apa yang menjadi kepercayaan orang itu, apa yang menjadi keanggapan orang itu. Bukan seperti itu, saudara. Tapi kita membagikan berkat yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Kita menawarkan kepada mereka berkat atau janji Tuhan. Kalau saudara ingat ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub dalam Yohanes 4. Yang dikatakan Tuhan Yesus apa?
Tuhan Yesus berkata, kalau engkau minum air yang akan kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Jadi waktu itu Tuhan Yesus memberikan kepada dia satu janji yang luar biasa yang sebetulnya dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu. Apa yang dilakukan oleh Paulus di pasar di Athena? Dikatakan Paulus di pasar di Athena, ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Saudara, ini yang perlu kita lakukan. Kita ceritakan apa yang kita percayai, apa yang telah memberkati kita, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Ada satu tips saudara, ketika kita memberitakan Injil, menyampaikan amanat agung ini, kita dapat memulainya dengan kesaksian pribadi kita, saudara. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertemu dengan seorang yang penuh khawatir, saudara. Mungkin kita bisa dengan sederhana menyampaikan, kalau memang itu menjadi kasus kita, saudara, kita bisa sampaikan, oh kebetulan sama seperti saya dulu juga orang yang begitu penuh khawatir, penuh kepanikan, tapi akhirnya saya bisa berubah. Dan itu kalau itu adalah kesaksian pribadi kita, saudara, dan itu akan bisa menolong orang lain, dan orang lain mungkin akan bertanya, oh ya bisa berubah, bagaimana caranya? Mungkin ada orang yang kecanduan sesuatu, mungkin kecanduan game, mungkin kecanduan rokok, mungkin terikat dengan hal-hal yang lain. Mungkin kebetulan kasusnya sama dengan kita, saudara. Ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti itu, kita bisa mengawalinya dengan kesaksian pribadi kita. Sama, saya dulu juga seperti itu, tapi kemudian saya berubah. Oleh anugerah Tuhan berubah, dan kemudian kita bisa mulai menyampaikannya. Sampaikan, bagikan berkat yang telah Tuhan berikan dan percayakan kepada kita, bukan pemaksaan, saudara. Prinsipnya adalah bukan pemaksaan, kita bagikan. Ini yang saya alami, ini yang saya terima, dan kamu juga bisa menerimanya seperti itu kalau kamu mau. Kalau kamu mau, ini caranya. Percaya kepada Tuhan Yesus dan seterusnya. Bagikan tapi bukan dipaksakan. Dan yang paling penting adalah saudara, ketika kita menjadi berkat di pasar ini adalah ekspresi kita. Ekspresi orang tebusan itu sangat penting, saudara. Mengapa? Karena kita sebagai orang tebusan, saudara, orang yang sudah ditebus, kita yang sudah menerima kabar keselamatan itu, kabar sukacita itu, maka salah satu ekspresi yang harus kita miliki adalah kita ekspresikan sukacita sorga yang sudah kita terima, saudara. Sehingga waktu kita menyampaikannya, saudara, kita sampaikan kesaksian kita jadi berkat di pasar, orang akan melihat bahwa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang sudah mengubah hidup kita, dan itu nyata dari ekspresi kita. Kita mau sama-sama terus belajar menjadi saksi Kristus yang bersaksi, saudara. Bukan saksi Kristus yang diam saja, tapi kita mulai menjadi saksi Kristus yang bersaksi. Melalui mulut kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita, melalui keputusan kita, kita bisa mulai bersaksi, saudara. Dan kita mulai menggarami orang-orang di sekeliling kita. Kita ceritakan apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan sudah ubahkan dalam kehidupan kita. Kita mulai garami. Saudara, mulai dari satu orang yang ada di dekat kita, yang paling dekat dengan kita. Mungkin saudara di kantor, di meja sebelah saudara, siapa orang yang saudara temui? Atau mungkin rekan kerja, rekan satu tim saudara. Mungkin ketika saudara makan siang bersama, saudara saling sharing apa yang dilakukan dalam weekend. Mungkin saudara bisa bercerita, atau mungkin saudara bisa sharing dari kehidupan saudara. Mulailah dari yang paling dekat, saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Kita lanjutkan pembacaan kita, Kisah Rasul 17 ayat 32 sampai 33. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulannya, ingatlah bahwa
ketika kita melakukan amanat agung ini, saudara, tidak ada yang sia-sia di dalam Kristus, saudara. Dalam ayat-ayat yang kita baca, kita melihat bahwa ketika Paulus menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus dan tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, ada yang mengejek, saudara. Jadi kalau ada yang mengejek kita ketika kita menyampaikan kesaksian pribadi kita menyampaikan tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, lalu ada orang yang mengejek, saudara jangan kecil hati, jangan marah. Saudara ingat, Paulus pun pernah diejek, saudara ya. Paulus pernah diejek. Kalau saudara mungkin ditolak, saudara. Kalau mungkin orang mulai mengecilkan saudara, jangan menyerah. Karena bahkan Paulus pun, ada yang berkata kepada Paulus, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Jadi jangan menyerah, saudara. Responnya orang bisa bermacam-macam. Yang penting kita tetap melakukannya dan terus melakukannya dengan tulus, dengan setia, dengan hati yang cinta akan Tuhan Yesus, dengan hati yang dipenuhi oleh belas kasihan ilahi, saudara. Jangan menyerah, tidak ada yang sia-sia. Ayat Alkitab yang tadi kita baca dalam ayat 34 mengatakan, ada beberapa orang laki-laki yang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionisius dan juga Damaris dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mulai menggarami pasar di mana kita berada, kadangkala kita tidak tahu berapa hasil netonya yang akan kita terima. Dan itu sebetulnya bukan menjadi hak kita untuk tahu pasti, Tuhan, saya sudah melakukan kehendak-Mu. Hasil netonya mana? Saudara, kadangkala itu sangat sulit, sangat complicated, saudara. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, ada yang menyiram, ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang memetik. Jadi hasil netonya mana? Mana jiwa yang saya menangkan? Mungkin belum ada, jangan menyerah. Tapi apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Itu adalah bagian dari apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk orang lain itu. Mungkin kita sedang menabur, taburlah. Mungkin kita sedang menyiram, siramilah dengan setia, saudara. Mungkin nanti dalam waktunya orang lain yang akan memetik dia, orang lain yang akan menuai. Puji Tuhan, kadang nanti juga kita yang dapat kebagian untuk menuai. Puji Tuhan, saudara. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, oleh anugerah Tuhan, di gereja tempat kami melayani, ada anak-anak sekolah minggu yang mau diajak, saudara, datang untuk ke sekolah minggu, dan orang tuanya belum mau datang ke gereja, tapi anak-anaknya diserahkan, saudara. Ya, anak-anak ini boleh datang, saudara. Dan ketika kita, itu sudah didoakan lama, saudara, oleh salah satu orang tua yang ada di gereja kami, saudara, sehingga anaknya bisa dibawa ke gereja, saudara. Dan ketika anaknya bisa dibawa ke gereja, orang tua ini bersuka cita, saudara. Oh, puji Tuhan, akhirnya teman anak saya ini bisa mau datang ke gereja, mau mendengar tentang kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Dan tentunya ketika itu dituai, saudara, pasti ada mungkin tahun-tahun sebelumnya atau mungkin bulan-bulan sebelumnya, mungkin ada yang menggarami, saudara, mungkin ada yang menyirami, mungkin ada yang menaburi, saudara, sehingga mungkin ketika oleh anggota kami kemudian diajak, seperti kelihatannya seperti dituai saja, saudara. Oh mau, oh puji Tuhan, saudara. Dan pasti ada yang lain yang sudah menyiram, yang sudah menabur. Itulah persekutuan tubuh Kristus. Dan itu yang harus kita selalu ingat, saudara. Tidak ada yang sia-sia. Sebagai ayat penutup, dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Boleh sama-sama katakan kepada orang yang di samping saudara, ketika saudara mengikuti ibadah online ini, katakan tidak sia-sia. 1, 2, 3, tidak sia-sia. Puji Tuhan. Tetap semangat membagikan Injil, tetap semangat
melakukan amanat agung. Mari kita berdoa bersama, saudara. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan untuk kami diperlengkapi dengan pengertian, dengan dasar kebenaran firman Tuhan seputar penginjilan dan amanat agung mulai bulan yang lalu juga bulan April ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap apa yang kami dengar bukan hanya menjadi sebatas pengetahuan saja Tuhan. Tapi kami mau berdoa Tuhan, mari Tuhan mampukan kami. Beri kami hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Beri kami mata seperti mata-Mu. Beri kami tangan seperti tangan-Mu. Beri kami kaki seperti kaki-Mu Tuhan. Untuk mulai melangkah, menggarami marketplace di mana Engkau telah tempatkan kami. Tolong kami Tuhan. Mulailah dari diri kami lebih dulu Tuhan. Supaya kami dimampukan untuk menggarami orang yang ada di dekat kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Ketika kami mengerjakan ini semua untuk Engkau Tuhan, kami mungkin menabur, kami mungkin menyiram. Suatu saat mungkin kami memetik, kami menuai. Apapun yang akan kami kerjakan, yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan, Engkau ada beserta kami, Engkau memperhatikan, Engkau turut bekerja dan tidak ada yang sia-sia. Mari Tuhan tolong kami. Tolong Tuhan buka mata kami supaya kami melihat marketplace yang Tuhan telah tempatkan dalam hidup kami. Orang-orang di kantor, tempat kami bekerja, tempat kami bersekolah, tempat kami kuliah, tempat kami tinggal Tuhan, tempat kami beraktivitas, tempat kami belanja. Mungkin ketika kami mengantar anak-anak kami sekolah, anak-anak kami les ini dan itu. Tuhan, mari Engkau yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami mata seperti mata-Mu. Tolong Tuhan, beri kami ekspresi orang tebusan itu supaya nyata Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya itu akan memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami hidup di akhir zaman bukan kebetulan. Tuhan pakai kami, Tuhan akan pakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu dinyatakan semakin nyata lagi Tuhan melalui hidup kami, melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan tolong kami berdoa memberkati Pendeta Sony Sompotan beserta seluruh tim, juga seluruh jemaat yang ada, anggota jemaat yang ada. Mari Tuhan Engkau yang tolong, Engkau yang berkati di Meruya, di Jakarta. Tuhan terus pakai untuk menjadi garam di setiap marketplace yang Tuhan telah tempatkan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat menjadi garam yang asin. Haleluya.